bising ketua Ji dari grup Ji. Jadi dia adalah Shen Rufeng yang genit dan penuh nafsu. Sia-sia wajah model pria itu. Sialan. Kenapa aku setuju untuk pergi kencan buta demi Shen Rufeng? Tuan muda Shen aku sudah dimanjakan sejak kecil. Jika kau ingin menikahiku, mas kawinnya harus setidaknya sejumlah ini. 1 juta. Tidak. Itu adalah tujuan kecil. Mahar target kecil. Dia benar-benar wanita matre dangkal dan hanya mengincar uang. Lihat betapa serasinya kita. Malam ini bagaimana kalau kita? Apa yang kau lakukan? Tidak mungkin aku hanya mengatakannya dengan santai. Dan dia membawaku untuk menyewa kamar. Shen Rufeng punya selera yang sangat berat. Dia bahkan tidak menyisakan wanita jelek. Aku ingin melihat trik macam apa yang akan dimainkan wanita licik ini. Sial. Dia punya niat buruk padaku. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk melindungi kehormatanku. Aku tiba-tiba teringat. Kucing kami melahirkan anak kedua. Aku harus kembali untuk membantu dia pulih setelah melahirkan selamat tinggal. Berhenti. Dari mana kau mendapatkan gelang itu? Apa maksudmu dari mana aku mendapatkannya? Aku baru saja membelinya di jalan. Membelinya? Ini jelas milik keluarga Ji. Mencuri properti keluarga Ji ya. Ayo kau ikut denganku ke kantor polisi. Siapa yang mengambil barang keluargamu? Ikut denganku. Wanita gila ini. Di mana Liontin Gyoku? Kenapa Liontin Gyoku hilang? Itu milik Mama. Kenang-kenangan yang dia tinggalkan untukku. Shen Rufeng. Sekretaris Wang, pergi ke kantorku untukku. Ambilkan sesuatu untukku. Liontin Gyoku jatuh di kamar. Kau melihatnya? Itu sangat penting bagiku. Hei! Aku bicara padamu. Sok keren ya? Baiklah. Hari ini entah 120 membawamu pergi, atau 110 membawaku pergi. Dasar mesum. Beraninya kau menggoda wanita tua ini. Dasar tidak tahu malu. Beraninya kau menyentuh pantat wanita tua ini. Apa kau bosan hidup? Aku tidak menyentuh pantatmu. Omong kosong. Hanya ada kau dan aku di sini. Jika bukan kau, lalu apakah itu hantu? Aku. Astaga. Apa aku tidak terlihat? Akhirnya menemukannya. Apa yang kau lakukan? Kenapa pria ini tidak memakai baju? Sial, malam ini aku pasti akan kena bintitan. Apa yang kau lakukan? Kau berandal mesum. Jika kau mendekat aku, akan memukulmu. Kau berkeliaran lagi. Aku lupa. Aku adalah seseorang yang di hari hujan memiliki kekuatan super tak terlihat mahal denganmu. Ketua Ji. Ketua Ji. Kenapa kau tidak bahagia hari ini? Bagaimana kalau aku menemanimu minum beberapa gelas? Pergi sana. Kemari. Jangan menakuti sayangku. Biarkan aku memberitahumu. Di tua ini terkenal tidak tertarik pada wanita. Dan hari ini bukan hari yang baik. Jangan memprovokasimu. Tuan muda Shen, hari apa ini? Hari ini adalah Shen Rufeng. salahku. Seharusnya aku tidak mengungkitnya. Aku akan menghukum diriku dengan 3 minuman. Ini yang ibuku tinggalkan untukku. Liontin Jiok Taichi. Aku akan memberimu sisi yang ini akan memberkatimu dengan umur panjang. Lepaskan dia.
Kemanapun kau pergi, aku harus menemukanmu. Yan, sekarang ada rumor yang beredar di luar, bahwa kau akan menikah dengan Bos Chen dari perusahaan properti Deng Chen. Apakah ini benar? Song Yuan-san ingin menjual putrinya demi kemuliaan, untuk masuk ke kalangan atas. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Bos Chen ini sudah berusia lebih dari 50 tahun. Aku dengar dia juga punya fetish tertentu di kalangan itu. Dia dikenal sangat suka berganti pasangan. Bagaimana bisa ayahmu mendorongmu ke dalam lubang api? Shu Tong, jangan khawatir. Apa yang keluarga Song berutang padaku, aku pasti akan mendapatkan semuanya kembali. Yan, perusahaan kita telah diakuisisi oleh Grup G. Besok pukul 8 pagi, kita akan menyambut bos baru. Bos baru itu sangat tampan. Bos, bukankah dia Shen Rufeng? Dia sebenarnya bos baru kita, Jising. Jadi dia juga kencan buta untuk orang lain. Tidak heran dia salah paham padaku sebelumnya. Dia sama sekali tidak boleh mengenaliku. Yan. Gu Xiaoluan, rekan kerja Song Yan. Lihatlah bos baru kita. Kau menatap dengan mata terbelalak. Jangan bilang kau tertarik padanya. Gu Xiaoluan, pikiranmu sangat kotor. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai pria semacam ini? Playboy yang tidak terkendali. Ketua Ji kita, bagaimana dia bisa tidak terkendali? Dia jelas seorang dewa pria selibat. Selibat apanya? Pertama kali dia melihatku, dia ingin memesan kamar. Dia jelas-jelas seorang binatang buas. Lihat, dia kering dan kurus. Mungkin dia punya penyakit kerajaan. Dia tidak bagus dalam hal itu. Bisa juga karena dia tidur dengan 7 wanita dalam semalam, terlalu memanjakan diri, yang menyebabkan defisiensi ginjalnya. Ada apa denganmu, Xiao Nuan? Apakah kamu kedinginan? Song Yan tidur dengan 7 wanita dalam satu malam. Kemewahan yang berlebihan. Ketua Ji, aku hanya bicara omong kosong. Melihatmu, dengan penampilanmu yang perkasa dan luar biasa, kamu pasti seorang pria 7 kali semalam. Pilihan surga. Meremehkan atasanmu. Bonus akhir tahun dipotong setengah. Ketua Ji, dengarkan penjelasanku. Ucapkan satu kata lagi. Dan bonus tahun depan juga akan hilang. Kamu ini Zubaji sekali. Seenaknya memotong bonusku. Nanti ada badai petir pas sekali. Aku akan menenggelamkan pohon uangmu. Itu untuk memotong bonusku. Itu untuk membatalkan cuti kompensasiku. Selesai. Xian Rufeng. Kencan butamu. Sombong dan matre. Berniat jahat. Aku pikir kau harus menyerah saja pada ide itu. Kamu hebat, Jising. Kamu tidak hanya menahan bonusku. Kamu juga menjelek-jelekanku di belakangku. Kamu mau minum kan? Aku akan membiarkanmu minum. Membiarkanmu minum. Kenapa aku tidak bisa mengangkat cangkir ini? Rasanya ada kekuatan misterius yang menahanku. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya memiliki kekuatan kaum proletar. Jika kamu mendekat lagi, aku akan menuduhmu melakukan perbuatan tidak senonoh. Sel aku tamat. Aku tertangkap basah. Dia tidak mungkin menemukan rahasia tak terlihatku kan? Bagaimana kau tiba-tiba muncul di sini? Ketua Ji, udara setelah hujan. Sangat segar bukan? Aku tidak akan mengganggumu untuk mengagumi pelangi setelah hujan. Selamat tinggal. Kau berhenti di situ. Jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Menjelaskan? Apa? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di kantorku? Mengapa kamu tiba-tiba muncul di sofa? Katakan padaku, siapa sebenarnya yang mengirimmu ke sini untuk mencuri rahasia? Ayolah, bos. Aku bukan mata-mata komersial. Imajinasi Anda tidak perlu terlalu hidup, kan? Ketua Ji, jika aku memberitahumu, aku datang untuk menyiram pohon keberuntunganmu. Apakah kamu akan percaya padaku? Dan kemudian, aku melihat sofa ini agak kotor. Jadi aku ingin membersihkannya untukmu.
merusak properti perusahaan. Itu adalah pelanggaran berat. Aku akan menelepon polisi sekarang. Ketua Ji, tolong jangan panggil polisi. Aku sungguh bukan mata-mata komersial. Dengarkan aku menjelaskan. Kamu bisa menyimpan penjelasanmu untuk polisi. Ketua Ji, aku datang ke sini. Sebenarnya semua karena dirimu. Untukku. Aku akan melakukannya. Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ikatan yang sulit diputuskan, dan sangat mencintaimu. Alasan aku menyelinap ke kantor ketua adalah untuk membuat pengakuan tulus padamu. Aku hanya ingin semua orang di perusahaan tahu. Itu menjijikan. Pembersihan kantor ketua. Aku sudah mengambil alih. Ketua Ji, kau harus percaya. Pengabdian tulusku. Tidak ada yang akan percaya itu kan? Siapapun yang percaya itu adalah orang bodoh. Dasar pembohong. Penuh omong kosong. Kamu baru saja memberitahuku. Kamu datang untuk menyirami pohon keberuntunganku. Aku menyiramnya dengan air mendidih. film was translated and Semua orang di narrated by perusahaan mengatakan, kau tidak tertarik pada romansa. Dan hanya peduli pada pohon keberuntunganmu. Jadi, aku sesaat cemburu. Terhipnotis. Aku hanya punya pikiran untuk mengambil nyawanya. Mengatakan begitu banyak dengan emosi yang begitu hidup. Dia seharusnya percaya, sekarang kan? Lalu ada apa dengan wajahmu? Mata-mata Makomblang. Aku adalah anak yang tidak dicintai orang tuaku. Sebuah kubis kecil yang tidak dicintai siapapun. Keluargaku bersikeras agar aku menikahi pria tua yang renta sebagai istri pengganti. Itulah sebabnya aku menyamar menjadi jelek untuk melindungi diriku. Kamu untuk mendekatiku, mengarang begitu banyak kebohongan. Kamu benar-benar berusaha keras. Ya, aku tahu. Cintaku padamu hanyalah angan-angan. Kodok seperti diriku ini akan menyimpan cintaku padamu, tersembunyi jauh di dalam hatiku. Yah, kamu tidak perlu menyembunyikannya di hatimu. Besok malam aku ada pesta. Dan aku kebetulan membutuhkan pendamping wanita. Song yang sudah waktunya. Datang. Terlihat bagus kan? Biasa saja. Ayo pergi. Sudah waktunya. Tunggu sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Ketua Ji, apakah menurutmu saat ini apa yang bisa aku lakukan padamu? Dasimu miring. Canggung, aku akan melakukannya sendiri. Mengikat dasi. Aku seorang profesional. Song Yan. Apa kamu mencoba mencekikku? Ditajuannya besar Ji. Kakak Jising, kau akhirnya di sini. Litian Sinonali yang tertua. Ini adalah Izinkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Dia adalah pacarku Song Yan. tidak heran dia memintaku menjadi pacar penggantinya. Jadi dia ingin menggunakanku sebagai taman. Perjamuan dimulai pukul 7. Dan kau baru tiba pukul 8. Jising, kau cukup berwibawa bukan? Tidak sama sekali. Sesuatu di perusahaan menahanku. Sekarang grup G sepenuhnya diserahkan kepadamu. Wanita tua ini, status sosial rendah. Aku khawatir, aku tidak bisa mengundangmu. Budeha Agung ini. Pencapaian cucu ini hari ini. Semuanya berkat kebaikan Nyonya besar. Nyonya Tuaji. Waktu untuk upacara panjang umur sudah dekat. Mengapa tuan muda belum ditemukan? Dengan segala cara, kau harus menemukannya untukku. Bajingan Jising itu. Aku akan selalu mengingatnya di hatiku. Berbicara dengan sindiran terselubung. Mengapa aku merasa bahwa Jising memiliki hubungan yang aneh dengan neneknya? Baguslah kau bisa mengingatnya dalam hatimu. Sekarang, aku sudah tua. Aku hanya berharap kau bisa memperluas garis keturunan keluarga Ji segera. INC adalah anak yang baik. Bagaimana kalau hari ini
Aku akan membuat keputusan untuk menyelesaikan pernikahan antara kalian berdua. Bagaimana? Nenek, apa yang kau katakan? Tianxi memiliki latar belakang yang baik dan penampilan yang baik. Tidak seperti yang di luar sana, tidak terhormat. Wanita sombong dan tidak senonoh tanpa integritas. Wanita tua ini cukup terampil dalam kritik terselubung. Maka hari ini, aku benar-benar harus mengukuhkan gelar merendahkan dari wanita penggoda ini. Ketua Ji, lihat betapa kurusnya dirimu akhir-akhir ini. Kau benar-benar harus makan lebih banyak nanti. Kalau tidak, aku akan khawatir. Apapun yang terjadi, calon cucu menantu keluarga Ji. Aku hanya mengakui Tianxi. Pernikahanku bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Masih ada urusan di perusahaan. Kami akan pergi dulu. Aku bahkan belum makan di perjamuan. Jising, Jising, kakak Jising, Ji, memang dia adalah makhluk tak tahu terima kasih. nenek. Perasaanku pada kakak Jising benar-benar tulus. Kau benar-benar harus membantuku. Jangan khawatir. Posisi nyonya The muda film keluarga was Ji translated hanya bisa and menjadi narrated milikmu by M Media. untuk mengendalikan makhluk kecil ini. Posisi nyonya muda keluarga Ji harus dipegang di tanganmu sendiri. Setelah meninggalkan restoran, dia sepertinya tidak bahagia sejak saat itu. Aku juga tidak tahu keluhan atau keterikatan macam apa yang Nyonya Ji miliki dengannya. Hati-hati. Aku baik-baik saja. Ada apa? Kau baik-baik saja? Ada apa, Ketua Ji? Aku merasa tidak bisa bernapas. Mengapa kau berkeringat begitu banyak? Kau tidak punya itu apa namanya? Klaustrofobia kan? Tunggu sebentar. Ada orang di sana. Liftnya rusak. Kau harus segera memanggil bantuan. Sirkuitnya rusak. Orang-orang di dalam jangan panik. Kami sedang memperbaikinya. Baik. Kau dengar itu? Seseorang akan segera datang. Ketua Ji. Ketua Ji. Anak haram rendahan bisa memperpanjang hidupku. Adalah berkah yang telah kau kumpulkan selama 8 kehidupan. Cepat keluarkan aku. Keluarkan aku. Jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan memburuk. Aku tidak bisa terlalu memikirkan itu lagi. Ketua Ji, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Kau bilang kau punya klaustrofobia. Mengapa kau bersikeras naik lift sendirian? Sendirian. Di mana Song Yan? Song Yan, ketika pintu lift terbuka, hanya kau yang ada di dalam. Saat itu, aku bersama Song Yan, terjebak di lift bersama. Dialah yang menyelamatkanku. Ketua Jiku yang berharga. Saat itu akulah, sendirian, yang mengerahkan upaya besar untuk menyelamatkanmu dari lift. Apa hubungannya dengan Song Yan? Sekretaris Wang, aku mengorbankan ciuman pertamaku untuk menyelamatkannya. Dasar licik, beraninya kau mencuri jasaku. Ketua Ji, kau terus melihat ke belakangku. Apa yang kau lihat? Itu balasanmu karena mencuri jasaku. Mengapa aku merasa seseorang menusukku? Ada apa? Apa Sekretaris Wang tidak bisa melihat Song Yan? Sekretaris Wang, apa kamu benar-benar tidak tahu di mana Song Yan? Manajer Departemen SDM berkata, Song Yan mengambil cuti. Ketua Ji, mengapa kau tiba-tiba sangat mengkhawatirkannya? Aku adalah penyelamat Ketua Ji. Tentu saja dia peduli padaku. Tapi pada malam insiden lift itu, aku ingat dengan sangat jelas. Song Yan selalu berada di sampingku. Sepertinya Ketua Ji cukup sakit kali ini. Ketua Ji, mungkinkah kau terlalu banyak tekanan kerja akhir-akhir ini? Dan ditambah klaustrofobiamu kambuh. Itulah sebabnya kau berhalusinasi. Mungkinkah saat ini, Song Yan yang kulihat adalah halusinasi? Ketua Ji, aku bukan orang seperti yang kau kira. Aku pria sejati. Aku hanya ingin mencoba sesuatu, untuk melihat apakah ini halusinasi sekarang.
Ketua Ji, aku bersumpah demi Tuhan, saat itu akulah yang mengerahkan upaya besar dan membuka pintu lift di dalam kau. Satu-satunya yang tidak sadarkan diri. Bos, kau baik-baik saja, bos. Baru saja Jising. Apakah dia melihatku? Tapi itu tidak benar. Aku tidak terlihat sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa melihatku? Aku benar-benar terlalu lelah akhir-akhir ini. Benar, Ketua Ji. Gaji bulan ini yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dokumen distribusi bonus membutuhkan tanda tangan dan persetujuanmu. Siapkan mobil untukku. Baiklah. Aku ingin melihat. Jika Jising ini benar-benar memotong bonusku. Berbeda. Fuchuan Senior Songyan. Lihat dia ada di sini. Senior. Mengapa Anda di sini? Meskipun aku seniormu di perusahaan, kamu harus memanggilku Ketua Fu. Ketua Fu. Anda adalah Dewa Pria Fu. Saya Song Yan dari Departemen Perencanaan. Senior mohon bimbingan lebih lanjut di masa depan. Di masa depan, saya masih banyak belajar dari senior saya. Senior mohon ajari saya dengan baik. Mereka berdua mengobrol dengan cukup akrab. Mereka bahkan membuat isyarat hati. Ketua Ji, lihat. Song Yan ini bahkan membuat isyarat hati pada Fu Chuan. Hubungan mereka benar-benar baik. Apa kau sangat menganggur? Rencana akuisisi untuk grup global. Berikan padaku dalam 2 jam. Ketua Ji, Masuklah. Ketua Ji, strategi pengambil alihan ini ditulis oleh Ketua Fu setelah membeli grup global. Rencana ini cukup bagus. Tentu saja, rencana Ketua Fu lebih dari sekedar tambah pendapatan dan pangkas biaya, tetapi juga mengusulkan banyak ide baru yang konstruktif. Dia benar-benar luar biasa. Dia memiliki pesona profesional yang super. Lalu menurutmu antara aku dan Fuchuan, siapa yang lebih menawan? Tolong. Ini adalah pertanyaan yang mematikan. Biasanya, aku seharusnya menyanjungnya, memuji Ketua Ji sebagai yang paling menawan di dunia. Tapi seorang budak cinta, tetaplah budak cinta. Dan pada akhirnya, kamu hanya akan berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Menjunjung tinggi standar, memiliki prinsip dan selera. Maaf Ketua Ji. Aku memilih Ketua Fu. Kenapa? Lihat. Seseorang seperti Ketua Fu mengenakan kemeja putih dan kacamata berbingkai emas. Tampan dan tenang. Juga memiliki sentuhan kelembutan dan keanggunan. Ini benar-benar sempurna. Sedangkan Anda Ketua Ji, Anda sedikit kurang dalam hal ini. Aku lebih buruk darinya. Lihat, sebagai seorang pemimpin, Ketua Fu memperlakukan kami para bawahan dengan sangat hati-hati dan penuh perhati-hatian. Dia sangat ramah. Baru bulan ini, dia bahkan mengamankan untuk departemen kami bonus tambahan. Dalam hal ini, kamu benar-benar kalah jauh. Song Yan, aku perlu mengingatkanmu. Bonusmu dikeluarkan olehku. Ya, terlepas dari bonus apapun, Ketua Fu kami tampan dan tinggi. Dan ketika dia berdiri di kantor, dia benar-benar pemandangan yang indah. Kau sangat menyukai Ketua Fu ya? Kalau begitu jangan ambil bonusnya. Apa? Kau memotong bonusku lagi. Ketua Ji yang kejam. Ketua Fu masih lebih baik. Ya, Fuchuan. Tampan dengan kaki panjang. Memiliki semua kebajikan Tiongkok. Tapi aku tidak punya apa-apa. Mengapa kau membanting pintu padaku? Tunggu saja. Shutong, maafkan aku. Aku membuatmu menunggu lama lagi. Aku sudah bilang makan malam jam 7:30. Kamu membuatku menunggu lebih lama. 1/2 jam. Aku kebetulan ada PPT yang harus dikerjakan. Kalau terburuk aku traktir kamu makan malam. kalau begitu bukankah aku seharusnya ikut? Senior, Selamat Yan Yan. Proyek ini mendapat persetujuan pasar bulat. kamu duluan Kak. Caramu menangani bisnis benar-benar menakjubkan. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Bagaimana kalau aku traktir 2 junior makan malam-malam ini? Bagus, bagus. Ayo pergi. Kita makan apa? Bukankah dia punya lift pribadi ketua? Mengapa dia berdesakan dengan kita? Tuan Ji, apakah Anda masuk atau tidak? Berdirilah di belakangku.
Yan. Sepertinya di luar hujan. Ramalan cuaca memang omong kosong. Mereka bilang langit akan cerah. Apa yang harus kulakukan? Jika kamu harus menjadi tidak terlihat di depan umum, kakakmu tidak bisa membantumu. Ya Tuhan, apakah aku akan di depan semua orang mengungkap rahasiaku di lift hari ini? Pria tampan, aku lihat di belakangmu cukup kosong. Bagaimana kalau mundur sedikit? Sudah berakhir sekarang. Rahasia bisa menjadi tidak terlihat dari Yan tidak bisa disimpan. Kumohon. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Maafkan aku, tidak ada ruang di belakangku. Bau apa itu? Siapa yang kentut? Aku bilang kamu terlihat cukup sopan. Bagaimana bisa kamu begitu tidak sopan? Kentut sembarangan. Bukan aku. Bukan aku juga. Sungguh aku tidak takut lawan seperti dewa. Hanya rekan setim seperti babi. Kentut di lift ya? Bisa menciumnya, bisa menutupinya. Di mana Yan kemana dia pergi? Begini, Song Yan baru saja bilang. Dia tiba-tiba ada urusan. Jadi begitu pintu lift terbuka, dia pergi. Itu tidak benar. Aku tidak melihatnya keluar. Di dunia ini, jarak terjauh bukanlah jarak antara hidup dan mati. Tapi bahwa aku berdiri tepat di seberangmu. Namun kalian semua tidak bisa melihatku. Itu tidak benar. Aku tidak melihatnya keluar. Bukankah tadi ada banyak orang? Senior kamu bahkan hampir jatuh. Jetty, wajar jika tidak menyadarinya. Beralasan dan didukung dengan baik. Secara logis masuk akal. Seperti yang diharapkan dariku. Sahabatku yang luar biasa cerdas. Kenapa dia tidak pamit? Lalu dia pergi. Bukankah Song Yan tadi berdiri di belakangku? Aku tidak melihatnya keluar. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Diam. Tuan Ji, kenapa kamu begitu peduli pada Yan kami? Tidak heran Yan kami selalu bilang, kamu selalu mendambakan kecantikannya. Tolong beritahu Song Yan bahwa dia memfitnah atasannya. Jadi bonus akhir tahunnya hangus. Dalam hal berutang uang kau nomor 2. Tidak ada yang berani menjadi nomor 1. Bonusku dipotong lagi. Malam ini aku akan membuatmu biksu botak. Liontin Giok ini sepertinya sepasang dengan milikku. Aneh Liontin Giok yang ibuku tinggalkan untukku. Bagaimana bisa separuh lainnya ada padanya? Aku bukan bajingan. Aku bukan bajingan, bukan. Aku memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati. Aku tidak mau memperpanjang hidup keluarga Ji. Aku tidak mau. Apa sebenarnya yang telah dia alami dalam mimpinya? Apakah dia benar-benar serapu ini? Sudahlah. Bukan salahku aku cantik dan baik hati. Liontin Giok lengkap ini. Aku memberikannya padamu. Ini pasti akan membawakanmu keberuntungan. Kau juga pasti akan hidup panjang umur. The film was translated and narrated by M Media.
Kenapa permen prem? Ketua Ji, Anda sudah bangun. Aku dengar orang sakit. Sering merasakan pahit di mulut mereka. Jadi aku secara khusus menyiapkan untukmu. Permen plum. Aku jamin ini akan merangsang nafsu makan dan hilangkan dahaga. Jadi itu sekretaris Wang yang menjagaku semalaman. Memang tadi malam adalah halusinasiku. Bagaimana mungkin Song Yan bisa menjadi gadis kecil yang menyelamatkanku saat itu? Setelah merawat Jising semalam, sepanjang malam, aku bertanya-tanya, apakah aku tertular darinya? Kenapa kau sangat ceroboh? Kau hampir mematahkan hidungku. Ada apa-apa kau sakit? Yan, kamu baik-baik saja. Kakak senior, aku baik-baik saja. Apakah ini serius? Bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak perlu. Ini mungkin hanya flu ringan. Lap itu. Mengapa kau di sini? Aku hanya lewat. Siapa yang membuat Ketua Ji kesal lagi? Siapa tahu? Dia mungkin hanya cemberut. Dia murung tanpa alasan sepanjang hari. Senior, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Pakaianmu, aku akan mencucinya dan mengembalikannya padamu. Yan, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Senior, aku selalu menganggapmu teman baikku. Tapi aku tidak ingin menjadi hanya teman denganmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk memahamimu lebih dalam? Maafkan aku. Aku rasa tidak mungkin bagi kita. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama bahwa ini akan menjadi jawabannya. Orang yang kamu suka adalah Jising. Hanya saja aku sendiri tidak mau menyerah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyukai kapitalis yang dingin dan kejam itu? Rasa suka tertentu, meskipun kamu menutup mulutmu, akan tetap terpancar dari matamu. Aku bisa tahu. Perasaan Ketua Ji padamu sangat berbeda. Yan, aku berharap kalian berdua bahagia. Song Yan, seseorang seperti Jising, orang yang tidak terjangkau. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Berhentilah berhayal. Kerja sudah selesai. Kita makan apa malam ini? Terserah. Cuaca macam apa ini? Selalu mendung. Ayo aku akan mengantarmu pulang. Aku harus cepat mencari tempat untuk bersembunyi. Kalau tidak, jika aku tiba-tiba menghilang nanti, aku akan terbongkar di depan Jising. Ketua Ji, aku baru ingat ada sesuatu yang harus kulakukan. Aku pergi dulu, terima kasih. Berlari begitu cepat. Sepertinya hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kalau tidak, aku akan diam-diam mengikuti Jising. Mungkin aku bahkan bisa menemukan Jising, beberapa rahasia yang tak terkatakan. Mari kita minum malam ini. Sampai jumpa di tempat biasa. Sudah lama aku tidak keluar minum bersamamu. Malam ini kita harus The film was tidak pulang sampai mabuk. translated and narrated by M Media. Jika aku tahu akan membosankan seperti ini, aku tidak akan datang. Sekarang aku basah kuyup karena hujan. Apa yang kamu lihat? Begitu penuh kasih sayang. Tidak ada apa-apa. Siapa sebenarnya makhluk ilahi ini? Yang bisa membuat Ketua Ji kita yang mulia dan dingin begitu terpikat. Tidak mungkin. Kabar baikmu dan adik Tianxi akan segera tibakan. Si jalang teh hijau itu Li Tianxi. Apa bagusnya dia? Pria memang dangkal. Hanya peduli penampilan. Aku tidak suka Li Tianxi. Sialan. Bagaimana bisa aku mencium aroma melati samar padanya? Dia tidak mungkin menjawabku kan? Ya Tuhan, apa? Dia bisa melihatku. Jika kamu tidak menyukainya, lupakan saja. Mengapa mengatakannya dengan begitu berapi-api? Ada satu hal yang perlu kita tegaskan. Meskipun kita bersaudara, tapi saya pria heteroseksual. Aku tidak tertarik pada hal itu.
Apa kau gila? Bagus selama kamu tidak. Aku benar-benar benci cuaca hujan badai ini. Semuanya basah dan lengket. Aku harus bilang, fisik ketua muda Shen tidak buruk. Apa yang kau lakukan? Ini panas jadi aku melepas pakaianku. Kamu cepat-cepat pakai itu. Memalukan sekali. Apa yang perlu dimalukan? Kita kan saudara dekat. Kita tumbuh besar bersama. Kapan ini terjadi? Gayanya tiba-tiba berubah dan menjadi persaudaraan sosialis. Kamu tetap harus memakai pakaian. Agak tidak senonoh. Selain kamu dan aku tidak ada orang lain di sini. Aku akan bersikap sopan. Kenapa harus senonoh? Jika bukan karena kamu melihat fisik tuan muda ini luar biasa, seseorang akan merasa rendah diri. Kamu memang tidak bisa diatur. Tuan muda ini tampan dan gagah. Semua ukuran panjang, tinggi, dan lebar. Semuanya maksimal. Sedangkan kamu tidak perlu merasa rendah diri. Apa kau gila? Masih malu-malu ya? Ayo. Biar kutunjukkan padamu hasil latihan kebugaran terbaruku. Mari kita lihat siapa yang kakak dan siapa yang adik. Kamu benar-benar tidak bisa begini. Dosa apa yang telah kuperbuat? Sampai harus mendengarkan di sini. Kata-kata tak tahu malu ini. Pakai itu, cepat pakai itu. Kita bersaudara. Meskipun kamu lebih muda dariku, aku tidak akan mengejekmu. Tidak heran. Jising sangat tidak normal hari ini. Dia bukan pria lipstik kan? Aku mau keluar mencari udara segar. Kenapa Jising belum kembali? Dia tidak mungkin terjerat oleh roh rubah. Kecil diluarkan. Aku akan pergi memeriksa. Ketua Ji, sudah lama sejak kau datang menemuiku. Bukankah aku datang menemuimu hari ini? Song Yun Si ini, bukankah dia bertunangan dengan Sui Heng? Bagaimana dia bisa dengan Ji Changqing lagi? Ketua Ji, si bajingan Song Yan itu menyebabkanku kehilangan hakku sebagai pewaris. Bantu aku menyalurkan amarah dengan benar. Asalkan kamu hari ini membuatku nyaman, aku akan memastikan dia tidak melihat matahari esok hari. Kalian semua membuatku tidak melihat matahari besok. Aku juga akan membuat kalian semua tidak melihat bulan malam ini. Ketua Ji, aku bersulang untukmu. Sangat pedas. Mengapa minum alkohol? Bagaimana kalau kita sekarang? Mataku. Ketua Ji, apa kau baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja? Song Yun Si, kamu berani memukulku. Bukan aku. Ini pukulan untukmu. Song Yeon Si, apa kau baik-baik saja? Aku sudah memberimu mukakan. Ketua Ji, dengarkan penjelasanku. Tidak, dengarkan penjelasanku. Sungguh bukan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku belum selesai denganmu. Ketua Ji, sungguh bukan aku. Ada hantu. Bukan aku. Ketua Ji. Sepertinya, aku perlu menemui psikolog. Ketua Ji, apakah Anda masih mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini, aku sering berhalusinasi. Halusinasi yang Anda sebutkan, apakah itu merujuk pada? Ada seorang wanita. Tepatnya dia adalah bawahanku. Dia jelas tidak ada di sisiku. Tapi aku selalu berhasil melihat senyumnya dan mendengar suaranya. Aku juga bisa mencium aroma samar darinya. Maafkan kelancangan saya, bawahan wanita ini. Apakah dia cantik? Dia lumayan. Lalu dalam halusinasi ini, hal-hal apa yang Anda lakukan? Dia selalu mengatakan beberapa hal yang tidak masuk akal. Dan melakukan beberapa lelucon. Selain bawahan wanita ini, apakah Anda mengalami halusinasi ini tentang bawahan wanita lainnya? Hanya dia. Ketua Ji, semua indikator fisik Anda tidak masalah. Lalu kenapa aku berhalusinasi? Mungkin Anda bisa mempertimbangkan urusan seumur hidup Anda. Aku sering mimpi buruk akhir-akhir ini. Mungkinkah aku dihantui oleh sesuatu yang tidak bersih? Song Yan. Bagaimana dia bisa ada di sini? Nona Song,
Mimpi adalah sebuah proyeksi diri batin kita. Anda harus menjaga suasana hati yang menyenangkan. Dan jangan terlalu banyak berpikir. Tapi, ada hal-hal yang lebih absurd lagi. Akhir-akhir ini, setiap kali ada guntur dan hujan, aku bisa secara misterius menjadi tidak terlihat. Sudah berapa lama kondisi ini terjadi? Tidak terlalu lama. Pertama kali aku menjadi tidak terlihat. Aku menyentuh pantat seorang nenek yang mengakibatkan bosku disangka sebagai seorang mesum. Lalu yang kedua kalinya, aku menggunakan air mendidih untuk membunuh pohon uang bosku. Benar. Kemarin, aku menggunakan skill tak terlihatku untuk menghajar sepasang bajingan. Jadi apa yang kukira halusinasi? Sama sekali bukan halusinasi. Situasi Anda. Melihat dokter lebih cepat akan lebih baik. Bagaimana jika hal-hal ini benar-benar terjadi? Kenapa? Hanya aku yang bisa melihatnya saat dia tidak terlihat. Saya sarankan Anda, blokiri saat Anda keluar, dan temui psikiater. Aku tidak punya penyakit mental. Kenapa aku harus menemui psikiater? Anda masih muda. Minum obat tepat agar terkontrol. Dokter, aku benar-benar bisa menjadi tidak terlihat. Song Yan, permainanmu sudah berakhir. Permainanku baru saja dimulai. Tong Tong, kau mencariku begitu mendesak hari ini. Ada apa? Cepat lihat, ini adalah informasi yang aku minta. Seorang teman di luar negeri untuk mencarinya. Menguraikan kekuatan misterius alam. Gelang ini, mengapa sangat mirip dengan milikku? Lihat di sini, setelah penilaian oleh departemen terkait, gelang ini terbuat dari sebuah meteorit luar angkasa. Karena karakteristik meteorit luar angkasa, mereka dapat sementara mengubah keseimbangan medan elektromagnetik tubuh manusia. Bicara terus terang, sederhananya, siapapun yang memiliki gelang ini bisa menjadi tidak terlihat saat badai petir. Jadi aku bisa menjadi tidak terlihat. Itu semua karena gelang ini. Dikatakan juga, gelang jenis ini memiliki batas waktu. Umumnya, setengah tahun setelah tak terlihat pertama, medan magnet akan perlahan habis. Kalau begitu aku hanya punya 1 bulan lagi. Jising tidak ada di sini. Alam dilucuti. Yan, aku mengambil cuti sore ini. Ingat beri dokumen itu ke Ketua Ji. Tolong. Tapi aku belum siap untuk menemuinya. Masuklah. Ketua Ji, ini adalah departemen perencanaan kami. Rencana pemasaran untuk kuartal ini. Dan kemudian berdasarkan seluruh pasar. Apa kau tidak lelah? Kau sudah berlari di hatiku sepanjang hari. Apa kau tidak lelah? Tolong. Aku akhirnya kembali normal. Tapi bagaimana dia? Menjadi tidak normal. Siapa sebenarnya yang mengajarinya? Kata-kata gombal murahan itu. Aku baru ingat. Aku masih punya proposal yang harus diselesaikan. Aku permisi dulu. Apa yang kau lakukan? Ini kantor. Nona Song, kau tidak bergelar yang pantas. Tadi malam, kau menciumku dan memelukku. Apa kau sekarang akan meninggalkanku setelah merayuku? Siapa yang meninggalkanmu? Jadi status, apa yang kau miliki untuk berbicara denganku seperti ini? Apa kau bawahan Ketua Ji? Atau pacar Ketua Ji? Aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Reputasiku benar-benar hancur karenamu. Kau harus bertanggung jawab padaku. Aku akan dengan enggan menjadi pacarmu. Apa? Aku tidak mendengarmu. Aku bilang, aku akan memberimu gelar yang pantas. TNC. Aku selalu berharap kau bisa bersama Jising. Tapi dalam urusan hati, kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk mencari cara memperjuangkannya. Yakinlah, Nyonya besar. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kakak Jising direbut oleh Song Yan. Nenek pasti akan membantumu. Ayo pergi. Jising, kapan sebenarnya kau
Menemukan aku bisa tidak terlihat. Itu saat kau berada di klinik psikologi. Sudah begitu lama? Kau benar-benar rubah tua yang licik. Aktingmu cukup bagus. Menipuku begitu lama? Dan kau masih bermain sebagai korban duluan, saat kau tidak terlihat sebelumnya, dan terlihat olehku. Kau hampir membuatku gila. Guntur bergemuruh lagi. Ada apa kenapa begitu murung? Setiap kali Guntur bergemuruh dan hujan, aku akan menjadi tidak terlihat. Tidak ada yang bisa melihatku. Jangan khawatir. Bahkan jika semua orang di dunia mengabaikanmu, aku akan selalu bisa melihatmu. Aku tidak menyangka seorang pengusaha terkemuka berbicara pada udara kosong dan memiliki pikiran yang tidak pantas. Kenapa kau di sini? Ketua Ji, sumber terpercaya mengindikasikan bahwa Zhu Yiheng tuan muda keluarga Zhou telah membelot ke Ji Changqin. Su Yiheng, belalang yang sekarat ini, masih melompat-lompat. Proyek renovasi distrik lama kota Qingchen. Biarkan grup Su memenangkan tender sekarang. Apel, biarkan keluarga Zhu memenangkan tender. Ketua Ji, kamu jelas tahu bahwa keluarga Zhou bersekutu dengan Ji Changqin. Kenapa kamu masih membantunya? Selama bertahun-tahun grup Zhu telah berekspansi secara membabi buta, menyebabkan grup Zhu sebenarnya telah mengalami krisis utang sejak lama. Saat ini membiarkannya berpartisipasi dalam proyek renovasi distrik lama. Dia pasti akan bersama Ji Changqing menggunakan leverage tinggi. Aku mengerti. Kalau begitu, jika ada sedikit saja gangguan dalam proyek ini, denda besar yang disebabkan oleh leverage tinggi akan cukup untuk memutus rantai modal mereka. Aku berniat untuk memancing mereka ke dalam perangkap. Aku tidak menyangka, Jising yang menyimpan niat buruk, ternyata memiliki aura yang agak asketis. Song Yan, berhentilah main-main. Kakak Jising, kau luar biasa. Ketua Ji, aku tidak menyangka di usia semuda ini, kamu sudah menderita Parkinson. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Pergi sana. Ada apa denganmu? Perakiraan cuaca mengatakan, akan cerah selama setengah bulan ke depan. Mungkin di masa depan, aku tidak akan punya kesempatan untuk tidak terlihat lagi. Bukankah kau selalu ingin kembali ke kehidupan normal? Bukankah itu bagus? Itu benar. Tapi sekarang setelah hari ini benar-benar tiba. Aku merasa sangat frustrasi. Mungkin kemampuan menghilangku masih bisa menghancurkan penjahat atas nama bulan. Aku punya cara untuk membiarkanmu melenyapkan kekuatan jahat. Siapa di sana? Siapa itu? Berhenti bermain-main di sini. The Hantu. film was translated Hantu. and narrated by M Media. Su Yiheng, kau lakukan kejahatan tak terhitung. Serahkan nyawamu. Jangan. Jangan. Ketua Ji. Ketua Ji, ada hantu di hotel ini. Ketua Ji, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, selamatkan aku. Tidak ada hantu di dunia ini. Itu karena kau telah melakukan terlalu banyak hal buruk, dan hati nuranimu terganggu. Jangan. Jangan. Sekretaris Wang, Ketua Ji, hal-hal yang kuminta kau siapkan. Sudah siap. ini adalah yang kamu beli di Lalang Sakebi. Sayap malaikat bernilai puluhan juta. Aku ingin tahu apakah dia akan menyukainya. Kakak Jising, aku tahu sebuah restoran Prancis yang sangat lezat. Haruskah kita pergi? Dari mana kau mendapatkan Leontin Giok ini? Ini? Aku sudah memakainya sejak kecil. Bagaimana? Apakah terlihat bagus? Mungkinkah dia yang menyelamatkanku saat itu? Jising, kamu membuatku bangkrut. Kakak Jising, hati-hati. Tianxi, Aku benar-benar harus mendaftarkanmu ke kelas kebajikan pria. Jising, kau pergi kemana semalaman?
Apa kau tahu? Aku menunggumu. Songyan. Tadi malam kamu tidur sendirian. Saat itu, kakak Jising merawat aku sepanjang malam. Kamu tidak tahu betapa lembutnya dia padaku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Tidak perlu bertele-tele. Songyan, maksudku sudah terungkap dengan sangat jelas. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas untuk kakak Jising. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1 juta. Kamu tinggalkan dia. Nona Li, aku mohon kau mengerti dengan jelas. Jising tidak pernah mengatakan dia menyukaimu. Yang terus menempel padanya adalah kau. Songyan dasar jalang. Haruskah kamu merebut kakak Jising dariku? Mengapa? Tidak bisakah kamu mencari pria lain? Apakah kamu benar-benar seputus asa itu? Yang tidak bisa menemukan pria untuk memuaskannya adalah kamu, bukan aku. Kamu. Kenapa kau memegang ponselku? Kakak Jising. Aku hanya memeriksa waktu. Dan aku salah mengambil ponsel. Tianxi, aku sudah bertanya pada dokter. Dan kau sudah baik-baik saja. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku akan pergi sekarang. Kakak Jising, jangan pergi. Bahuku sakit sekali. Dokter. Minum obatmu dulu. Kakak Jising. Kepalaku sangat pusing. Bisakah kamu memelukku? Tianxi, kau harus istirahat dan pulih dulu. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Aku akan pergi sekarang. Kakak Jising, aku bahkan mengambil pisau untukmu. Tidakkah kamu mengerti perasaanku? Li Tianxi adalah tunangan yang sah dari Jising. Lalu apa? Aku ini. Aku akhirnya menemukan gadis kecil dari dulu itu. Tapi kenapa aku tidak bisa bahagia? Kakak Jising. Dulu aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tidakkah kamu ingat sama sekali? Leontin Giok ini untukmu. Ini akan melindungimu dan memberimu umur panjang. Kakak Jising. Apa artinya ini? Kau menyelamatkanku 2 kali. Aku tidak akan pernah lupa. Mulai sekarang separuh aset keluarga Ji akan menjadi milikmu. Tapi aku tidak ingin The kompensasimu. film was Aku ingin translated kamu and memilikiku di hatimu. narrated by Aku M minta Media. maaf. Orang yang kusukai adalah Songyan. Songyan lagi. Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Jelas akulah yang mencintaimu. Bukan dia, Jalang Songyan itu. Apa yang membuatnya lebih baik dariku? Mengapa kamu selalu memiliki hanya dia di pikiranmu? Cukup. Songyan adalah pacarku. Dan calon Nyonya Ji. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk tidak menghormatinya. Leontin Giok ini, aku mengembalikannya padamu. Aku tidak menginginkannya lagi. Leontin Giok ini milik ibumu. Kenang-kenangan terakhir darinya untukmu. Dan sekarang kau bilang kau tidak menginginkannya. Katakan padaku. Dari mana sebenarnya Leontin Giok ini berasal? Aku tidak tahu. Itu Nyonya Besar Ji yang memberikannya kepadaku. Dia bilang jika aku hanya menunjukkan Leontin Giok itu padamu, kau akan menikah denganku. Dan aku baru saja menelepon Songyan. Dia sudah datang ke sini. Dia juga melihat kita berpelukan. Dia pasti berpikir sekarang bahwa kau tidak lagi mencintainya. Kakak Jising, Songyan akan meninggalkanmu karena aku. Tapi aku, seumur hidup ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Akulah orangnya yang benar-benar mencintaimu. Mengenai Leontin Giok itu, aku akan berbicara dengan Nyonya tua. Dan menjelaskannya sendiri. Adapun kau, aku tidak pernah mencintaimu. Terlepas dari apakah Songyan ada atau tidak. Kakak Jising. Aku setuju dengan kolaborasi yang kau sebutkan itu. Aku ingin membuat Jising dan Songyan kehilangan segalanya dan dipermalukan. Baiklah Yan Yan, kau harus minum lebih sedikit. Tong Tong, kamu tidak tahu. Bajingan Jising itu. Dia membatalkan janji denganku kemarin karena wanita lain. Membatalkan janji denganku. Tapi bagaimana jika ada alasan lain? Alasan tersembunyi apa yang mungkin ada? Dia hanya seorang bajingan pelin-pelan.
Bajingan, jika dia berani menjadi yang pertama, maka kita akan menjadi yang ke-15. Pergi. Ini gawat. Ketua Ji. Nona Songyan, menyewa pendamping pria. Milikku. Aku suka yang ini. Preman berjas. Cara dia memakai jas tidak setampan Jising. Dan yang ini, mahasiswa laki-laki muda. Dan dia bahkan belum 20 tahun ini. Tidak apa-apa. Terlalu polos. Aku tidak sanggup melakukannya. Bos, pemain terbaik di tempatmu. Panggilkan untukku. Sudah berakhir. Pacarmu ada di sini. Aku tidak punya pacar. Jising dan aku sudah putus. Bos, aku akan memilihnya. Songyan. Kau kemarilah. Pria pendamping terbaik. Kenapa dia sangat mirip dengan bajingan Jising itu? Songyan. Berapa banyak sebenarnya yang sudah kau minum? Kakak punya uang tahu. Ambillah, selama kamu membuat kakak senang. Akan ada lebih banyak uang untukmu nanti. Ayo pergi. Kamu terlihat sangat mirip dengan orang yang kusuka. Aku sudah memberimu uang. Apa kamu tidak akan menciumku? Songyan. Kali ini kau yang memprovokasiku duluan. Ya Tuhan. Tadi malam, aku bersama seorang model pria dan masuk ke kamar hotel. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak aku akan rugi besar. Kau sudah bangun. Kenapa harus kamu? Jangan marah lagi. Hadiah permintaan maaf untukmu. Kau suka. Nona Lee kan? Dia lemah secara fisik dan membutuhkan perhatianmu. Kamu seharusnya memberikan hadiah itu padanya. The film was cemburu. translated and narrated Apa by yang harus M kuirikan? Media. Kamu dan aku tidak punya hubungan. Lihat. Siapa yang menyuruhmu meresmikannya? Dan kamu bahkan memilih foto sejelek itu. Aku hanya ingin membiarkan semua orang di dunia tahu bahwa kau adalah pacarku. Siapa pacarmu? Kita berdua sekarang sudah putus. Malam itu, memang aku yang membatalkan janji kita. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku minta maaf padamu. Aku berjanji. Aku pasti di masa depan tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Aku tidak pernah berpikir Jising yang angkuh dan berkuasa akan benar-benar meminta maaf. Pertama kali, aku melihat cincin ini. Aku merasa itu sangat cocok untukmu. Mengingat cincin indah ini, aku akan dengan enggan memaafkanmu untuk saat ini. Aku sangat berterima kasih. Salahkan kamu karena memiliki wajah yang terlalu menarik perhatian. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan berbicara dengan Li Tianxi, tidak diizinkan tersenyum padanya, dan terlebih lagi, kamu tidak diizinkan untuk Yan Yan. Yan Yan, aku mohon padamu. Tolong berikan jalan keluar untuk grup Song. Song Yuanshan. Aku sudah memberimu kesempatan. Yan Yan. Kali ini ayah. Benar-benar tahu ayah salah. Ayah aku akan memberikan semua asetku padamu. Semuanya padamu. Tolong bantu aku. Di depan Ketua Ji, ucapkan beberapa kata baik. Dan biarkan grup Song lolos. Kebangkrutan grup Song. Karena kau terburu-buru mengejar sukses. Bertindak atas kemauanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Yan Yan. Diban. Ayah terlilit utang segunung. Semuanya digadaikan. Tolong lepaskan ayah saja. Kau sih tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih. Apa yang membuatmu berpikir aku akan membantumu? Dasar anak perempuan durhaka. Aku membesarkanmu selama 15 tahun penuh. Ketika kamu mengalami kecelakaan itu dulu, itu uangku yang membayarnya. Kalau tidak, apa kau pikir kau akan berada di posisimu sekarang? Kamu masih berani mengungkitnya.
Jika kamu tidak meninggalkanku di pedesaan dan mengabaikanku, bagaimana mungkin aku bisa diculik oleh pedagang manusia? Dan bagaimana mungkin aku bisa jatuh dari tebing dan kehilangan ingatanku? Grup Song bangkrut. Kau tidak akan membiarkanku hidup tenang. Jadi aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Aku akan membunuhmu. Penjaga, bawa dia pergi. Ketua Ji tolong ampuni aku. Ketua Ji. Kenapa aku selalu mendapat mimpi seperti ini? 15 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya Besar Ji, kenapa kamu di sini? Mulai hari ini, Departemen Perencanaan akan diambil alih oleh Li Tianxi. Semua proyek yang saat ini dipegang oleh Song Yan harus dialihkan. Nyonya Besar Ji, kamu tidak memiliki otoritas grup Ji untuk menunjuk personel. Kamu tidak memenuhi syarat. Kau memegang posisi penting di grup G. Namun kau berkolusi dengan grup Jianhei untuk membocorkan rahasia perusahaan. Apa maksudmu membocorkan rahasia perusahaan? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah dokumen rahasia. Grup G untuk mengakuisisi Kota Malaikat. Mengapa ini diunggah dering dan dirilis sebelum waktunya? Dokumen rahasia ini, aku selalu melindunginya dengan hati-hati. Bagaimana mungkin itu muncul lebih awal? Aku mengerti sekarang. Kalian berteriak maling, padahal kalian sendiri malingnya. Kamu sengaja menjebakku. Cukup, aku awalnya bermaksud menyelamatkanmu kamu, tapi kau masih tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membongkar sifat aslimu. Nona Song Yan, berkat informasi orang dalammu, grup Jianhei kami berhasil mengamankan akuisisi Kota Malaikat. Terimalah 1 juta ini. Kau bilang kau tidak bersalah. Kalau begitu rekaman ini, bagaimana kau menjelaskannya? Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Rekaman ini palsu. Song Yan, bukti-bukti tidak dapat disangkal. Kau masih ingin berdebat ya? Penjaga, tangkap Song Yan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Kakak Jising, kau datang tepat pada waktunya. Song Yan adalah mata-mata di dalam grup Ji. Sekarang bukti-bukti tidak dapat disangkal. Cepat usir mata-mata ini. Aku bisa bersaksi untuk Song Yan. Dia sama sekali tidak mungkin melakukan apapun untuk mengkhianati perusahaan. Aku sudah tahu, kau punya kelemahan untuk gadis ini. Tapi proyek Kota Malaikat, Grup G merencanakan dengan cermat selama 3 tahun dan menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya finansial. Sekarang, semuanya dihancurkan oleh gadis malang ini. Aku tahu karakternya. Dia sama sekali tidak mungkin membocorkan rahasia perusahaan. Kakak Jising, rekaman ini adalah bukti terbaik bahwa dia adalah mata-mata. Rekaman bisa disintesis oleh AI. Bukti juga bisa dimanipulasi oleh orang lain. Masalah ini, Dewan Direksi sudah mengetahuinya. Jika kau bersikeras melindungi Song Yan, maka itu berarti secara terbuka menentang Dewan Direksi. 3 hari. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. 3 hari. Apa yang bisa dilakukan dalam 3 hari? Kau hanya ingin mengulur waktu. Nona Li, kenapa kamu menghalangiku untuk menyelidiki? Mungkinkah ada beberapa rahasia yang tak terkatakan terlibat? Rahasia tak terkatakan apa? Kau hanya mengoceh omong kosong. Baiklah. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika setelah 3 hari, kau tidak bisa menemukan bukti, maka bersiaplah untuk benar-benar dipermalukan. Masalah dokumen rahasia yang bocor. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Dalam sebulan terakhir, video pengawasan dari Departemen Perencanaan telah sepenuhnya dihapus. Tidak ada yang bisa ditemukan. Video pengawasan dihapus. Sepertinya ada seseorang yang mencuri apa yang mereka jaga. Ketua Ji, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebenarnya sudah lama sekali. Aku merasa ada mata-mata di perusahaan. Tapi masalah ini melibatkan banyak orang. Kita tidak bisa bertindak gegabah untuk saat ini. Ruang penyimpanan. Selalu menyimpan dokumen paling penting perusahaan. Dokumen rahasia. Mungkin sesuatu bisa ditemukan di sana. Badai akan berhenti pukul 8:30 pagi. Aku harus mengungkap kebenaran tentang mata-mata itu dalam waktu setengah jam. Memang grup G. Mata-mata sebenarnya adalah Ji Changqing. Ini ada batas waktunya. Biasanya, setelah setengah tahun pertama tidak terlihat, medan magnet akan perlahan habis. Aku tidak menyangka Nona Li akan bekerja sama denganku. Aku tahu. Ketua Lin dari grup Jinhei selalu ingin mengamankan proyek Kota Malaikat, sedangkan aku hanya bertindak sebagai perantara. Nona Li, kau terlalu rendah hati.
Ketika aku menjadi ketua grup G, kau pasti akan diberi imbalan yang setimpal. Aku akan membantumu mengamankan posisi ketua grup G. Kau bantu aku mengusir Songyan. Kesepakatan ini benar-benar tawaran yang menguntungkan. Benar-benar Ji Changqing bersekongkol dengan Li Tianxi. Aku harus segera memberitahu Ji Xing. Ketua Ji, aku bersulang untukmu. Jika kau tidak pergi, sekarang akan terlambat. Siapa? Siapa di sana? Ada krisis gitu ya? Jising, Ketua Ji ada yang tidak beres. Nona Songyan hilang. apa yang kau katakan? Ji Changqing. Halo, Jising, Songyan ada di tanganku. Katakan sesuatu. Ji Xing. Jangan dengarkan dia. Cepat panggil polisi. apa yang sudah kau lakukan padanya? Adikku tersayang. Jangan gugup. Jika kau ingin wanitamu selamat dan sehat, bawa milik grup J semua perjanjian, pengalihan saham, kepadaku. Secara pribadi. Dan bicara denganku. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Tolong jangan sentuh dia. Aku hanya akan memberimu setengah jam. Setelah waktu habis, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin kulakukan. Bagaimanapun juga, wanita cantik seperti Nona Song, aku sudah menantikannya. Ji Changqing, aku peringatkan kau. Kau sama sekali tidak boleh menyentuh Songyan. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Berhenti, Jising. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Berhenti. Maaf, aku terlambat. Mana yang kuinginkan? Ji Changqing, perjanjian pengalihan saham yang kau inginkan sudah kubawa untukmu. Sekarang lepaskan Songyan. Ji Xing. Grup J adalah hasil kerja kerasmu seumur hidup. Kau tidak bisa begitu saja memberikannya padanya. Songyan. Ini semua adalah harta benda eksternal. Dibandingkan denganmu, itu tidak berarti apa-apa. Melakukan semua ini demi seorang wanita. Sampai sejauh ini, kau benar-benar bodoh karena cinta. Ji Changqing, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah memberikan barangnya padamu. Kau harus melepaskannya sekarang kan? Film was Ya, translated kontraknya memang sudah and ada di tanganku. narrated by M. Sayang sekali. Media. Hal yang paling kubenci dalam hidup ini adalah orang bodoh karena cinta. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Lepaskan aku. Apa yang sedang kau lakukan, Songyan? Jangan mendekat. Nona Song, wajah yang cantik, jika tergores, tidak akan terlihat bagus. Ji Changqing, apa yang akan kau lakukan? Aku ingin kau berlutut dan bersujud kepadaku mengakui kesalahanmu. Jangan. Ji Changqing, aku sudah memberikan semua yang kau inginkan. Lepaskan dia sekarang. Jising, apa kau tahu? Yang paling kubenci adalah sikap merendahkanmu. Jangan. Ji Xing. Juga seorang putra keluarga Ji. Berdasarkan apa? Segala sesuatu yang kubangun dengan susah payah, begitu mudah kau dapatkan. Jelas sekali aku adalah putra tertua keluarga Ji. Mengapa langit begitu tidak adil? Itu karena kau. Perbuatan jahat membawa hukuman sendiri. Masih berani melawan. Pukul dia keras-keras untukku. Ji Changqing, lepaskan Songyan. Aku mohon jangan pukul lagi. Sudah 20 tahun. Aku akhirnya menunggu hari ini. Ji Changqing. Kau akan menghadapi pembalasan. Pembalasan. Hari ini aku akan secara pribadi menghabisi bajingan kecil ini. Ji Xing. Songyan, Polisi jangan ada yang bergerak. Songyan, Songyan, Bos kau baik-baik saja. Songyan. Mereka bilang, aku adalah keturunan yang ditakdirkan untuk memperpanjang hidup nenek. Dan secara alami, tidak akan berumur panjang. Ini milik ibuku Liantin, Jiok Taichi yang dia tinggalkan untukku. Aku akan memberimu sisi yang ini akan melindungimu dan memberimu umur panjang. Kakak jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Ayo pergi.
Yan Yan. Kau akhirnya bangun. Jising. Kenapa kau terlihat begitu lesu? Jising. Kau memeluk terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Bagus sekali. Kau akhirnya bangun. Jising. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Apakah kau mengatakan, kau sudah memulihkan ingatanmu? 15 tahun yang lalu. Kaulah yang membimbingku. Keluar dari jurang penderitaan. Tak kusangka kita melewatkan 15 tahun penuh. Berjanjilah padaku. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Ya, Aku berjanji padamu. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Nona Songyan, bertemu denganmu adalah kecelakaan terindah dalam hidupku. Hari ini, aku mengumpulkan semua keberanianku untuk melamarmu. Bolehkah aku bertanya, apakah kau bersedia untuk bersamaku selamanya? aku janji. Cepat turunkan aku.